Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iza Fitri Auliana dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi jurnal umum dan buku besar. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai jurnal umum. Apa sih pengertian jurnal umum itu? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pembuatan jurnal atau disebut juga dengan penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai dengan transaksi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Adapun prinsip dasarnya yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, seperti antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan lain sebagainya. Kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataupun modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan untuk mendebet atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tujuannya agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat yaitu fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebet dan mengkredit akun sesuai dengan catatan. Yang kelima yaitu fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat jurnal umum. Adapun beberapa manfaat dari pencatatan jurnal umum tersebut yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan informasi seputar pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang akan didebit atau dikredit karena semuanya harus seimbang. Yang keempat yaitu dibuat tanda atau referensi supaya dapat mengetahui jumlah tersebut telah dimasukkan ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai dengan perkiraannya. Yang selanjutnya yaitu dibuat referensi atau tanda supaya dapat mengetahui jumlah tersebut telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai dengan nomor perkiraannya. Selanjutnya yaitu cara membuat jurnal umum. Ada beberapa hal yang perlu diketahui agar langkah dalam melakukan pencatatan jurnal umum nantinya dapat memberikan hasil yang optimal. Berikut ini adalah hal yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah jurnal umum yang sistematis. Pertama, pahami persamaan akuntansi. Sebelum membuat jurnal umum, maka kita perlu memahami terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi, meliputi menentukan akun yang digunakan sampai dengan menentukan sisi debit maupun sisi kredit. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang plus modal, atau juga dapat dijabarkan aset sama dengan utang plus modal
pendapatan kurangi beban. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi ini, akan lebih mudah dalam mengenali kelompok-kelompok akun. Sebelumnya, kita juga perlu memahami tentang saldo normal dari masing-masing 5 akun dalam akuntansi. Sehingga saat terjadi transaksi, kita bisa menentukan kategorinya dengan cepat. Adapun berikut ini sudah disediakan tabel saldo normal akun. Yang pertama yaitu akun aset, bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya adalah debit. Akun yang kedua yaitu akun utang, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Saldo normalnya kredit. Akun yang ketiga yaitu modal, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Akun normalnya yaitu kredit. Keempat yaitu akun pendapatan, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Saldo normalnya yaitu kredit. Yang kelima yaitu akun beban, bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya yaitu debit. Berikut adalah contoh data transaksi PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Tanggal 1 Desember, pemilik menginvestasikan harta pribadinya ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 160 juta rupiah. Tanggal 2 Desember, dibeli barang dagang secara kredit dari PT Surya Maju seharga 80 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 3 Desember, dijual barang dagang kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta rupiah dengan termin 1/10 N/30. Tanggal 4 Desember, membayar gaji pegawai sebesar 13 juta rupiah. Tanggal 6 Desember, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Dari bukti transaksi tersebut dihasilkan sebuah laporan jurnal umum PT Dimas Jaya. PT Dimas Jaya, jurnal umum untuk periode 31 Desember 2019. Di sini terdapat 4 isian kolom, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk ref, kita bisa tulis nomor akunnya. Untuk transaksi tanggal 1 Desember, yaitu pemilik menginvestasikan harta pribadinya ke dalam perusahaan sebesar 160 juta rupiah. Jadi, kas bertambah di sisi debit dan modal bertambah di sisi kredit sebesar 160 juta rupiah. Untuk tanggal 2 Desember, yaitu dibeli barang dagang secara kredit dari PT Surya Maju sebesar 80 juta rupiah. Jadi, pembelian di sisi debit sebesar 80 juta bertambah dan utang usaha bertambah di sisi kredit sebesar 80 juta rupiah. Tanggal 3 Desember yaitu dijual barang dagang kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta rupiah. Jadi, jurnal umumnya piutang usaha bertambah di sisi debit sebesar 50 juta rupiah dan penjualan bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 4 Desember membayar gaji pegawai sebesar 13 juta rupiah. Jurnal umumnya beban gaji bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 13 juta rupiah. Untuk tanggal 6 Desember yaitu membeli perlengkapan secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Jurnal umumnya yaitu perlengkapan bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Jadi, semua total transaksi jurnal umum PT Dimas Jaya yaitu sebesar 307 juta rupiah di sisi debit dan kredit ini nominalnya harus sama atau seimbang. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi buku besar. Buku besar merupakan book of final entry atau tahap catatan terakhir dalam akuntansi, sehingga membuat sebuah buku besar merupakan hal yang penting. Lalu apa sih pengertian dari buku besar itu? Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Selanjutnya yaitu fungsi buku besar. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang ketiga, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum.
Bentuk-bentuk buku besar. Buku besar ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk T, bentuk sekontro, dan bentuk stafel. Yang pertama yaitu bentuk T. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling kerap digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Bentuk selanjutnya adalah bentuk sekontro, yang mana buku besar ini berbentuk 2 kolom. Buku sekontro merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi. Yang ketiga yaitu bentuk stafel. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Ada 2 jenis buku besar stafel yang meliputi buku besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkaian. Selanjutnya yaitu macam-macam buku besar. Buku besar ini terdiri dari 2 macam, yaitu buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger merupakan sebuah buku yang berisi semua perkiraan yang terjadi dalam suatu periode tertentu, seperti kas, piutang usaha, utang usaha, dan juga modal. Perkiraan-perkiraan ini berdiri sendiri dan berfungsi untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu kerap disebut juga sebagai buku tambahan. Di dalamnya ada rekening-rekening yang secara khusus mencatat tentang piutang serta utang dengan detail. Terdapat 2 jenis buku besar pembantu, yang meliputi pertama, buku besar pembantu piutang usaha. Buku ini kerap disebut juga dengan buku piutang khusus yang merinci langganan kredit, di mana lokasi, berapa jumlah transaksi, serta pada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan cara kredit. Yang kedua yaitu buku besar pembantu utang usaha. Buku ini kerap juga disebut dengan buku utang, yang mana di dalamnya khusus mencatat tentang tiap pemasok dengan rinci, termasuk di dalamnya mencatat siapa pemasok yang memberi pinjaman kredit, serta jumlah utangnya sekaligus. Selanjutnya yaitu cara posting dari jurnal ke buku besar. Pertama, pindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Yang kedua, pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. Yang ketiga, masukkan nomor halaman dalam jurnal ke kolom referensi buku besar. Yang keempat, pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum ke buku besar. Nah, berikut ini contoh cara posting dari jurnal ke buku besar umum. Sudah disediakan salah satu contoh transaksi di jurnal umum yang saya ambil dari transaksi jurnal umum sebelumnya, yaitu membayar gaji pegawai sebesar 13 juta rupiah. Jadi, untuk pencatatan jurnal umumnya tanggal 4 Desember yaitu beban gaji bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 13 juta rupiah. Lalu untuk posting pencatatan buku besar umumnya, yaitu di sini disediakan salah satu kolom akun di buku besar umum yaitu kas dengan nomor akun 101 di sebelah kanan atas kolom. Untuk kolomnya, di sisi tanggal kita tulis 4 Desember sesuai dengan transaksi jurnal umum tadi dengan keterangan pembayaran gaji pegawai, pembayaran gaji karyawan, dan refnya yaitu JU atau jurnal umum. Dan di sisi kredit kita tulis 13 juta rupiah karena transaksi tadi mengakibatkan kas berkurang sehingga ditulis di sisi kredit. Kemudian untuk saldo akhirnya kita tulis juga di sisi kredit sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh cara posting dari jurnal ke buku besar pembantu piutang. Di sini sudah disediakan salah satu contoh transaksi di jurnal umum, yaitu dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Fahmi seharga 50 juta rupiah. Jadi untuk pencatatan jurnal umumnya tanggal 3 Desember yaitu piutang usaha bertambah di sisi debit dan penjualan bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Lalu untuk pencatatan buku besar pembantu piutangnya, kita tulis di sisi kiri atas nama debiturnya atau pihak yang meminjam, yaitu Tuan Fahmi, dan di sisi kanan atas kita tulis nomor akun. Di sini ditulis KA01. Penulisan akun ini opsional akan ditulis seperti apa. Untuk kolomnya, di sisi tanggal kita tulis 3 Desember sesuai dengan transaksi jurnal umum tadi dengan keterangan penjualan kredit dan refnya yaitu JU atau jurnal umum.
Di sisi debit kita tulis 50 juta rupiah. Mengapa kita tulis 50 juta rupiah di sisi debit? Karena transaksi tadi menambah piutang perusahaan dan akun piutang akan bertambah di sisi debit. Jadi kita tulis 50 juta di sisi debit. Kemudian untuk saldo akhirnya kita tulis juga di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh cara posting dari jurnal ke buku besar pembantu utang. Di sini juga sudah disediakan salah satu contoh transaksi jurnal umum, yaitu dibeli barang dagang secara kredit dari PT Surya Maju seharga 80 juta rupiah. Jadi untuk pencatatan jurnal umumnya tanggal 2 Desember yaitu pembelian bertambah di sisi debit dan utang usaha bertambah di sisi kredit seharga 80 juta rupiah. Untuk pencatatan buku besar pembantu utangnya, kita tulis di sisi kiri atas nama krediturnya atau pihak yang kita pinjam, yaitu PT Surya Maju. Dan di sisi kanan atas, kita tulis nomor akun KA02. Penulisan akun ini juga opsional akan ditulis seperti apa. Untuk kolomnya, tanggalnya kita tulis 2 Desember sesuai dengan transaksi jurnal umum tadi dengan keterangan pembelian kredit dan ref-nya yaitu JU atau jurnal umum. Kemudian untuk kolom debit kreditnya kita tulis 80 juta rupiah di sisi kredit. Mengapa di sisi kredit? Karena transaksi tadi menambah utang perusahaan dan akun utang bertambah di sisi kredit. Jadi kita tulis 80 juta rupiah di sisi kredit. Dan untuk saldonya kita juga tulis di sisi kredit sebesar 80 juta rupiah. Sekian presentasi dan penjelasan yang saya sampaikan mengenai jurnal umum dan buku besar. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tadi, saya memohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.